Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ayyuhal ikhwah fillah rahimakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban fi Lisanil Arabi. Selamat datang di channel Lisanul Arabi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Yani Hamdani, dari Lisanul Arabi, ingin berbagi dengan teman-teman semua berkaitan dengan ada sebuah buku, yakni buku 7 langkah praktis berbicara bahasa Arab. Kemudian ada namanya Bithaqatul Mufradat, kartu kosakata. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki buku ini sebetulnya adalah sebuah mulakhas atau ringkasan daripada sebuah buku besar yang kami sebut dengan judul yang sama, yaitu 7 langkah praktis berbicara bahasa Arab, di mana pada buku besar itu kita membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Lebih spesifiknya, litarkiyah maharatil kalam, atau untuk bisa berbicara bahasa Arab. Namun pada buku besar itu, kita juga membahas beberapa hal yang berkaitan umum dengan seluruh maharah yang ada dalam bahasa Arab itu. Nah, dalam buku besar itu, kita membahas pada bab 1 itu tentang ahamiyah lughah al-arabiyah. Apa urgensi kita belajar bahasa Arab? Apa alasan kita belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Di situ akan dikupas tuntas. Dari perspektif teologisnya, dari perspektif spiritualitasnya, atau dari perspektif ekonomisnya, dari perspektif berbagai macam hal. Sehingga siapa saja sebetulnya yang membaca buku ini akan merasakan bahwasanya dia butuh bahasa Arab. Maka Anda bisa temukan di bab 1 di situ. Kemudian di bab kedua, kita membahas tentang yang disebut dengan al-masyakil fi ta'lim wa tadris wa tatbiqil lughah arabiyyah. Jadi, bagaimana kita menghadapi berbagai macam problematika, permasalahan, kesulitan yang selama ini dianggap oleh orang dalam belajar bahasa Arab, sehingga selama ini yang terimeskan bahasa Arab itu sulit gitu. Nah, pada bab 2 ini kita membahas tentang apa saja kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh seorang pelajar bahasa Arab, dan kemudian akan kita bahas di situ apa solusinya. Ketika menemukan ada masalah bahwasanya Anda akan mengalami kesulitan di sini, maka di sisi lain kita akan memberikan di situ solusinya. Sehingga insya Allah Anda tidak akan menemukan kesulitan itu sendiri. Karena ada yang sangat terpenting di dalam buku itu adalah kita mengajarkan ada sesuatu kunci-kunci di mana ketika seseorang ingin mempelajari bahasa Arab, pasti dia menemukan, ibaratkan dia memasuki dalam sebuah rumah, dia menghadapi masalah itu ibaratkan sebuah pintu yang terkunci, yang digembok gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, selama Anda tidak pernah mengetahui seperti apa gembok kunci itu, maka tidak mungkin juga Anda akan menemukan seperti apa kunci yang Anda butuhkan untuk membuka itu. Nah, maka di dalam buku itu kita bahas tentang yang disebut apa saja bentuk-bentuk daripada masalah-masalah baik dalam fi'lim dan proses belajar mengajar bahasa Arab, dan kemudian yang sangat terpenting watatbik dalam proses penerapannya, dalam proses aplikasi dalam penerapan bahasa Arab dalam sehari-hari itu. Nah, maka kita akan berikan di situ. Nah, disitulah akan beberapa solusinya itu yang kita sebut dengan metodologi. Maka pada bab 3-nya kita akan membahas tentang metodologi bahasa Arab otak kanan. Nah, seperti apa sih bahasa Arab otak kanan itu? Seperti apa sih penerapan bahasa Arab yang berbeda dari penerapan bahasa Arab yang lain? Karena pada dasarnya bahasa Arab itu sama semuanya. Apapun metodenya, materi yang dia ajarkan itu pasti sama. Gitu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara mengajarkannya. Bagaimana cara mempelajarinya. Nah, ini yang sangat membedakan. Karena apa? Ada satu ungkapan bagus teman-teman semua. At-tariqah ahammu minal maddah. Jadi, ketika ingin mempelajari sesuatu, metode kita untuk mempelajari sesuatu itu jauh lebih penting atau harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari materinya itu sendiri. Gitu. Maka yang harus dipelajari oleh seseorang ketika dia belajar bahasa Arab,
Sebelum dia mengetahui kurikulumnya yang bagus seperti apa, maka dia harus tahu dulu metode yang cocok untuk dia seperti apa. Nah, dari metodologi inilah yang nanti akan memudahkan orang. Nah, maka kita dari sekian banyak materi kita menamakan nge-branding ya lembaga kita dengan bahasa Arab otak kanan, gitu. Yaitu belajar dengan mudah insya Allah. Bahkan tidak jarang ya, bahkan banyak banget tuh para peserta yang belajar bahasa Arab dengan seperti ini, mereka sambil senyum-senyum gitu, karena tanpa ada rasa beban gitu. Karena disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi sebetulnya apa bahasa Arab otak kanan? Kalau kita lihat perbandingan antara otak kiri dan juga otak kanan, otak kiri itu lebih banyak kepada sistematis, hafalan, kemudian sesuatu hal yang runut, monoton, dan segala macamnya. Sedangkan fungsi otak kanan ini adalah dia membahas tentang sesuatu yang bersifat kreativitas, inovasi, imajinasi, ada warna, ada gerak, ada emosi yang terlibat di situ, ya. Semuanya ada di situ. Nah, maka kita dalam mengajarkan bahasa Arab, kita akan kemas materi-materi yang tadi itu agak sedikit monoton dan runut gitu. Kita ajarkan dengan cara ada kreativitas di situ, ada gerakan di situ, kemudian ada cerita di situ, bahkan juga ada emosi ketika belajar itu. Ya, sehingga ketika ada emosi banyak orang yang mungkin tertawa, mungkin banyak ada orang yang juga terkejut-kejut dan segala macamnya. Ini melibatkan emosi. Nah, itulah kita sebut dengan bahasa Arab otak kanan. Nah, kemudian pada bab selanjutnya kita bahas tentang apa saja materi yang dibutuhkan untuk bisa berbicara. Nah, ini yang sangat terpenting. Setelah kita tahu metodologinya, kita harus tahu dulu tentang apa namanya itu yang disebut dengan materi apa saja. Karena tidak semua materi itu diberikan untuk semua orang, kepada seseorang sehingga dia bisa berbicara. Enggak. Tapi ada beberapa materi pilihan-pilihan yang menurut pandangan kami itu menjadi pokok dasar. Sehingga sistematika penulisan kurikulumnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencapai tujuan dalam al-hadaf al-asasiyah fi al-hadaf al-asasi fi ta'lim al-lughah arabiyyah. Tujuan penting dalam belajar bahasa Arab gitu. Nah, tidak semua materi, sehingga ada beberapa materi pilihan yang kami pilihkan untuk seseorang itu bisa berbicara bahasa Arab dengan cepat. Bahkan dari beberapa pengalaman kami, lebih kurang 15 tahun Lisanul Arabi hadir dari tahun 2005, sekarang sudah tahun 2020. Hampir peserta itu bisa menjawab pertanyaan dari kita meskipun dia tidak tahu arti kosakatanya. Namun secara konsep belajar bahasanya, jawabannya itu benar, 100% benar. Tapi meski dia tidak pernah tahu apa arti kosakatanya. Nah, inilah kehebatan atau Masya Allah. Inilah salah satu keunggulan yang menurut kita perlu kita bagi sama teman-teman semua. Sehingga rasa minder, tidak tahu kosakata, perbandaraan kecil, perbandaraan kosakata yang sedikit tidak menjadi penghalang bagi antum untuk belajar bahasa Arab. Nah, kemudian pada bab 5-nya baru kita bahas tentang bagaimana bab selanjutnya kita bahas tentang apa saja langkah-langkahnya. Ada 7 langkah yang kami buat untuk bisa berbicara bahasa Arab. Ada 7 langkah yang harus dilakukan, dilatihkan setiap hari. Kemudian baru bab selanjutnya membahas tentang latihan-latihan. Namun, buku ini masih dalam proses editing yang selalu kita tidak menginginkan ini buku dilempar keluar lalu kemudian tidak terlalu bagus gitu ya. Maka tapi permintaan daripada teman-teman untuk bisa dihadirkan buku ini, maka saya mencoba untuk membikinkan mulakhasnya, singkatannya saja. Nah, Bitaqatul Mufradat ini sebetulnya kami cetak pertama kali edisi perdananya yaitu pada tahun 2007. Sebanyak 2000 eksemplar. Itu sudah alhamdulillah sudah habis. Kemudian kita cetak pada cetakan kedua yaitu pada tahun 2014. Sebanyak 2000 eksemplar juga. Nah, pada saat itu, pada tahun pertama, pada tahun kedua, kami hanya memberikan panduannya dalam secari kertas saja. Cari kertas saja. Namun itu tidak terlalu tidak terlalu banyak ya, cuma kecil saja. Karena memang itu doang yang kita siapkan. Namun karena banyak permintaan teman-teman bahwasanya ini kayak kasih ada yang lebih banyak lagi dong gitu kan. Maka pada edisi ketiga ini kita bikin dalam buku kecil atau buku saku yang berisikan sebanyak 32 halaman yang isinya adalah tentang 2 bab tadi itu. Pertama, materi apa saja yang dibutuhkan dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua adalah
bagaimana cara berbicara bahasa Arab dengan menggunakan kartu ini. Sehingga buku ini dan juga kartu ini kami sebut sebagai mesin pencetak puzzle. Apa itu mesin pencetak puzzle? Contoh kayak kita dulu waktu kecil atau anak-anak kita pada saat dia bermain puzzle, yang dihadirkan adalah satu puzzle, satu gambar yang sudah dibentuk puzzle-nya. Lalu ketika dia bosan memainkan itu, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memberikan puzzle baru. Gitu. Bosan lagi dia kasih puzzle baru lagi gitu. Nah, sehingga kita butuh banyak puzzle seharusnya. Nah, oleh kita logikanya adalah analoginya adalah kita ajarkan dia bagaimana cara mencetak puzzle. Bagaimana cara mereka itu mencetak puzzle. Bagaimana cara mereka mencetak puzzle sehingga ketika mereka bosan dengan gambar itu, dia bisa gunakan gambar yang lain dengan cetakan yang sama. Kemudian dia bisa gunakan dengan gambar yang lain gitu. Nah, analoginya ketika seseorang belajar bahasa Arab selama ini, kita dihadapkan dengan al-hiwar atau percakapan yang sudah baku. Kaifa haluk, aina taskun, dan kemudian dihafalkan. Toh ternyata kesimpulannya, pada dasarnya konteks kalimat berbahasa Arab itu sangat panjang dan sangat banyak dan harus beraneka ragam. Lah antara saya dan kamu aja berbeda. Antara kamu laki-laki dan kamu perempuan aja berbeda. Jadi bagaimana cara mereka mengembangkan kalimat itu? Kalau seandainya mereka itu hanya belajar saja dengan satu hiwar yang sudah ada, akan monoton pastinya dan tidak akan bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu kita bikin caranya adalah kita ajarkan mereka polarisasi atau pola kalimat dalam berbicara bahasa Arab. Pola kalimat yang kita ajarkan. Kemudian ya, kosakata ini mesin pencetaknya. Mesin pencetak puzzle-nya ini nih, buku ini. Buku ini adalah mesin pencetak puzzle-nya. Nah, kemudian gambar-gambar puzzle-nya ada di dalam ini. Apa yang dimaksud dengan gambar di dalam puzzle itu? Kita di dalam kartu ini berisikan sebanyak ya. Tadi kita bedah bahwa ini adalah terdiri dari 2 bab. Nah, 2 bab yang berisi tentang materi apa saja yang dibutuhkan dalam berbicara bahasa Arab dan kemudian apa saja langkah-langkahnya, ada 7 langkah. Kemudian puzzle-nya atau gambarnya adalah ini dia. Kartu-kartu ini. Kartu-kartu ini. Jadi kartu bitokoh ini sudah kami desain sebetulnya ini kamus kecil dan kamus tematik yang aplikatif gitu. Kadang kamus tematik tapi tidak aplikatif gitu ya. Nah, di sini ada sebanyak 50 kartu. 50 kartu yang berisikan tentang 50 kondisi, 50 tempat, 50 lokasi Anda bisa berbicara. Yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, terus ke kamar mandi, kemudian tempat sholat, ke masjid, tempat berwudu, kemudian ke sekolah, persiapan, di ruang makan, di dapur, di laundry, di mesin cuci, kemudian di lapangan, di sekolah, di halte, di pom bensin, dan segala macam. Sehingga Anda bisa berbicara sebanyak 50 kalimat. 50 tempat lokasi. Kemudian di dalam kartu ini berisikan ada sebanyak 15 kosakata. Dan 15 kosakata ini saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kartu ini antara kalimat 1 dengan kalimat 2 itu bisa dibikin kalimat. Bisa dibikin kalimat langsung gitu. Sehingga apa? Bisa dibikin kalimat sehingga pada saat Anda itu melihat bahwasanya Anda harus belajar bahasa Arab, ya, Anda belajar bahasa Arab, maka yang sangat penting pada saat itu Anda sudah bisa mengembangkannya. Gitu. Ini bisa digabungkan. Nah, ini saya lihatkan contohnya pada teman-teman semua. Ini dia. Nah, ini yang kita sebut dengan fil hammam. Contoh di aktivitas di kamar mandi. Apa saja? Pertama membuka pintu, kemudian menguncinya, masuk, kemudian keluar, dan segala macamnya. Nah, antara kata kerja ini dengan isimnya itu bisa digabung loh teman-teman. Bisa dibikin kalimat. Nah, inilah yang kami sebut dengan gambar puzzle tadi. Ini yang kami sebut dengan gambar puzzle tadi. Nah, sehingga ketika antum bisa menghafalkan ini dengan baik, maka sangat terpenting adalah antum bisa antum bisa berbicara dalam banyak kalimat. Jadi langkah pertama yang harus antum lakukan bagi para pemilik buku ini adalah yaitu
antum harus mampu menghafalkan per kata dulu. Menghafalkan per tema dulu, per satu. Dari nomor 1, ya, nomor 1 hafalkan semua dulu. Nah, kemudian kita beranjak kepada isi buku ini. Buku ini berisikan tentang, pertama, materi apa saja yang dibutuhkan oleh seseorang dalam berbicara bahasa Arab. Nah, ini pengantarnya. Ini isi bukunya, ini daftar isinya. Ada 10 materi pokok dalam belajar bahasa Arab atau muhadasah. Ada dhamir, ada tasrif, ada rodun syari'. Nah, rodun syari' ini yang menjadi satu spesifiknya kita, spesialisasinya kita di rodun syari' ini. Kemudian ada jumlah, ada kalimat, ada istifham, kata tanya, ada bilangan dan jam, kemudian ada tarkibul asma'. Nah, tarkibul asma' ini yang sebetulnya antum tidak akan menemukan kaedah tarkibul asma' ini dalam beberapa literatur bahasa Arab gitu. Tapi kami mencoba menggabungkannya yang kami sebut dengan tarkibul asma'. Kemudian ada muzakkar muannas, ada mufrad musanna jama', ada isim isyarah. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu. Materi pertama dalam belajar bahasa Arab otak kanan ini untuk bisa berbicara, 10 materi dasar yang harus dibutuhkan oleh seseorang dalam belajar bahasa Arab. Pertama adalah domir. Domir itu kata ganti orang. Kata ganti orang. Nah, kata ganti orang dalam bahasa Arab, gini. Ini saya tutup dulu screen-nya, supaya saya akan menggunakan gerakan. Bagi teman-teman, gunakan gerakan yang sama dengan saya ya. Kalau seandainya dalam bahasa Inggris, kata ganti orang itu sama saja, tidak semua dibedakan. Contoh, hey, you come here. Yes, you come here. Apakah antum tahu? You yang saya maksud itu laki-laki atau perempuan? Nggak tahu. Sama saja laki-laki dan perempuan. Tapi berbeda dengan bahasa Arab. Kalau dalam belajar bahasa Arab, antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Ya. Laki-laki, perempuan berbeda. Saya akan gunakan gerakan tangan saya. Kalau saya gunakan tangan kanan, berarti itu untuk laki-laki. Kalau saya gunakan tangan kiri, untuk perempuan. Jadi ini apa? Laki-laki. Kalau ini, benar, perempuan. Nah, kemudian, teman-teman, kata ganti orang dalam bahasa Arab, hey, you come here. Dalam bahasa Inggris, you come here. Apakah Anda tahu? You yang saya panggil itu berapa orang? Sama saja, 1 orang, 2 orang, ataupun banyak, you juga digunakan. Berbeda dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu antara 1 orang, 2 orang, dan banyak orang, itu berbeda. Antara 1 orang, 2 orang, dan banyak orang, itu berbeda gitu. Ya, 1, 2, banyak, berbeda. Sehingga saya akan gunakan gerakan saya untuk menunjukkan 1, saya akan gunakan telunjuk saya 1. Untuk menunjukkan 2 orang, saya akan tanyakan 2 begini. Kalau untuk banyak orang, saya gunakan begini. Oke, paham tuh? Oke, baik. Kalau ini apa artinya? Laki-laki 1 orang. Loh, kenapa laki-laki? Karena tangan kanan loh. Kenapa 1 orang? Ya, tangan saya cuma 1. Kalau ini, laki-laki 2 orang. Kalau ini, banyak laki-laki. Bagus. Kalau ini, 1 orang perempuan. Kalau ini, 2 orang perempuan. Kalau ini, banyak perempuan. Nah, bagus. Nah, ini apa? Laki-laki 1 orang. Ini 1 orang perempuan. Nah, kemudian, dalam bahasa Arab, dan sama sih sebetulnya, ada yang kita sebut dengan siapa yang berbicara. Ada orang yang berbicara, ada lawan bicara, ada yang dibicarakan. Nah, adakah orang ngomong kayak gini? Saya mau berbicara dengan kamu. Hah, gak ada yang benarnya gimana? Saya ke sini. Saya mau berbicara dengan kamu tentang dia. Saya di sini, kamu ke depan, dia ke samping. Ya, nanti saya mana? Ini. Kamu mana? Depan. Dia mana? Samping. Nah, kalau ini saya, ya. Kalau ini apa artinya? Kamu laki-laki. Loh, kenapa laki-laki? Karena ini tangannya kanan. Kenapa kamu arah ke depan dong? Kalau ke sini dia dong. Kalau ini kamu perempuan. Betul ya? Kamu perempuan. Kalau ini dia laki-laki. Kalau ini dia perempuan. Oke? Dia perempuan. Sekarang
Kalau untuk saya atau orang pertama itu gunakan tangan kanan saja, nggak usah pakai tangan kiri juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini apa artinya? Sesuai dengan kaedahnya tadi. Tangan kanan, telunjuknya jari yang digunakan dan arah. Kamu, kenapa kamu? Arah ke depan. Laki-laki, kenapa laki-laki? Tangan kanan. Satu orang, kenapa satu orang? Ya cuma satu doang telunjuknya. Kalau ini, kamu dua orang laki-laki. Kalau ini, kalian laki-laki. Oke. Kalau ini, kamu perempuan satu orang. Bagus. Kalau ini, kamu perempuan dua orang. Kalau ini, kalian perempuan. Oke. Kalau ini, dia laki-laki satu orang. Kenapa dia? Tangannya ke samping loh. Kenapa laki-laki? Ya tangan kanan. Kenapa satu orang? Ya cuma satu dia. Kalau ini, dia laki-laki dua orang. Kalau ini, mereka laki-laki. Bagus. Kalau ini, dia perempuan berapa orang? Satu orang. Kalau ini, dia perempuan dua orang. Ini, mereka perempuan. Gitu ya. Mereka perempuan. Kalau ini, saya. Kalau ini, saya banyak. Enggak lah. Kami gitu ya. Kami. Teman-teman, dalam bahasa Arab biasanya kita menghafalkan domir ini dengan lagu, nyanyi. Wahuma hum, ya huma hunna, dan seterusnya. Dan berbagai macam lagu. Saya tidak terlalu merekomendasikan dengan lagu ya. Disebabkan karena apa? Biasanya ketika orang menghafal dengan lagu itu, mereka sulit untuk mereview ketika sudah dipenggal-penggal. Kamu laki-laki dua orang apa? Maka biasanya orang tuh ngurut dari awal tuh. Antum mah gitu. Dia perempuan dua orang. Nah, dia runut dulu dari hukum. Biasanya begitu, biasanya ya. Nah, sekarang saya tidak rekomendasi kayak gitu. Saya rekomendasi antum pakai gerakan tangan ini. Karena apa? Gerakan tangan ini yang merupakan terjemahan dari kosakatanya tadi. Kalau ini apa? Kamu laki-laki itu orang, nggak usah dihafal karena pahami saja gerakannya ini dan isyaratnya ini. Gitu. Nah, sekarang tinggal saya translate ke dalam bahasa Arab. Nah, saya translate dalam bahasa Arab sembari kita lihat yang ini. Mari kita lihat yang ini ya. PowerPoint slideshow. Nah, ini dia. Nih, ke depan anta, antuma, antum. Ini dia. Anta, antuma, antum. Anta, kamu laki-laki satu orang. Antuma, kamu laki-laki dua orang. Antum, kalian laki-laki. Berarti ini dia. Anta, antuma, antum. Oke? Anta, antuma, antum. Kemudian ini perempuan, anti, antuma, antunna. Oke? Anti, antuma, antunna. Kemudian ke tangan ke samping, yang ini dia tangan kanan ke samping, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Oke? Kalau ini hiya, huma, hunna. Oke? Hiya, huma, hunna. Oke. Ana, nahnu. Ini dia. Ana, nahnu. Hiya, dia perempuan. Huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, ini kosakatanya. Ini domir namanya. Ini antum bisa lihat di halaman 1. Oke. Ini adanya di halaman 1. Nah, ini materi dasar sekali dalam belajar bahasa Arab. Jadi antum kalau mau belajar bahasa Arab, ini dasar banget. Ini kalau seandainya antum nggak hafal ini, apapun materinya nanti juga akan sulit. Maka oleh karena itu, pahami tentang materi dasar ini. Oke, kita akan sambung pada part yang kedua.